Dan kadangan kita malam ini, saya akan membahas tentang Wahyu Pancalaku lebih dalam lagi. Pripun Pak Nur Salam, semedine saged anteng, saged meneng. Nah, saking Tuban, iso Mas, saged. Ora ketang sak menit kan. Pemicu diamnya itu kesadaran kita tentang Wahyu Pancalaku. Nah, kalau kesadaran kita benar-benar bisa menyadari apa dan bagaimana itu Wahyu Pancalaku, pasti diamnya itu bisa dan lama. Dikarenakan Wahyu Pancalaku itu membutuhkan totalitas. Nah, orang totalitas sakit gitu, pasrah tapi setengah-setengah sakit gitu. Gambaran ngoten. Lanjut dengan sudah tahu kan apa saja Wahyu Pancalaku kan, sudah tahu kan. Nah, itu harus totalitas. Kalau enggak malah capek, malah sakit malah. Kalau hanya setengah-setengah gitu loh ya. Itu dibutuhkan totalitas. Nah, supaya totalitas kan kesadaran kita harus mau menyadari Wahyu Pancalaku. Nah, kalau kesadaran kita tidak mau menyadari Wahyu Pancalaku, tidak bisa, totalitas itu tidak bisa. Nah, itu yang menjadikan kita bisa diam lama itu. Itu mau ndak mau itu mau ndak mau ya, sekali dua kali ada pemaksaan di situ. Nanti 3 kali 4 kalinya kan wis orang maksa maneh gitu. Kalau Wahyu Panca gaib tidak perlu totalitas. Totalitas ya lebih bagus, setengah-setengah ya enggak apa-apa, seperempat juga enggak apa-apa kalau Wahyu Panca gaib. Karena apa? Karena dilakukan setengah-setengah ya dia tetap Wahyu Panca gaib. Dilakukan totalitas ya dia tetap Wahyu Panca gaib, enggak berkurang, enggak bertambah, enggak berubah, enggak, dia tetap seperti itu. Nah, tapi kalau Wahyu Pancalaku kan ini kan perkara kadar. Perkaranya itu perkara kadar. Kadar Wahyu Panca gaib. Nah, itu kadarnya Wahyu Panca gaib itu ada di Wahyu Pancalaku itu tadi. Nah, kalau kesadaran kita mau menyadari Wahyu Pancalaku, bisa nggak bisa pasti bisa. Bisa totalitas. Bisa nggak bisa pasti bisa totalitas. Walaupun awalnya itu ada pemaksaan-pemaksaan gitu. Karena apa? Karena pasti akan muncul sebuah kesimpulan atau keputusan. Mau lewat mana lagi loh, jalannya cuma itu. Ya kan pasti kesimpulannya kan munculnya itu. Nah, kalau nggak ada jalan lain, mau apa lagi coba? Kan mau nggak mau akhirnya tuh. Nah, itu kan pemaksaan. Nah, lama-lama kan enggak. Jalannya itu cuma itu, nggak ada jalan lain. Ya, jenengan perhatiin geser sini.
Geser sini lagi. Ini bapaknya biar nengah. Maaf, Pak, panjenengan dari mana? Dari Sumatera. Hah? Batu Raja Sumatera. Pak siapa? Pak Hadi, Batu Raja Sumatera. Tahu saya dari YouTube apa dari Kadang di sana? Oh, dari YouTube. Datang ke sini udah praktek. Ya sudah belajar di rumah kan, udah praktek di rumah kan. Pembelajaran ketika praktek di rumah sebelum ke sini itu jangan sekali-kali disamakan dengan praktek di sini loh ya. Nah, karena apa? Karena tidak sama, berbeda. Nah, terus malam ini panjenengan di tahap berapa? Tahap 2. Berarti patrap samadhi mijil sampurno. Kemarin itu patrap samadhi mijil sowan nggih. Kemarin malam ketika saya duduk di sini Kadangan, panjenengan patrap samadhi kan. Nah, selama saya duduk di sini, saya itu memperhatikan panjenengan melakukan patrap kunci sampai 3 kali loh. Nih, panjenengan melakukan patrap kunci itu sampai 3 kali. Kenapa bisa begitu, Pak? Pengen cepat selesai gitu. Ayo. Ya, kepengen cepat selesai kan? Jangan mengejar waktu, jangan mengejar target. Karena manekung atau gembleng itu bukan kejar-kejaran. Bukan proses kejar, bukan proses mencari, tapi proses menyelesaikan. Jadi kalau sudah selesai patrap samadhi, panjenengan harus istirahat dulu. Jangan kembali patrap ulang. Selesai nanti patrap lagi, itu jangan. Harus ada istirahatnya. Kenapa harus ada istirahatnya? Agar supaya panjenengan punya tenaga, punya kekuatan. Punya tenaga, punya kekuatan, punya energi. Sebab manekung atau gembleng itu dibutuhkan energi, butuh kekuatan, Pak. Nah, kalau dilakukan dalam keadaan capek, tidak fit, energinya kurang, nggak ketemu. Yang ada bermain angan-angan di situ. Dolanan angan-angan ngono. Jadi kalau selesai patrap samadhi, panjenengan harus istirahat dulu. Sampai 3 kali atau 4 kali di sini saya. Pak, selama saya duduk di sini, saya duduk di ini, jenengan patrap di situ itu. Selesai patrap, palunggu panutup, ngulangi patrap lagi. Sampai di palunggu panutup, ngulangi patrap lagi. Lulu. Kuat sekali. Angen-angennya maksudnya. Nggak bisa seperti itu, Pak ya. Satu itu. Nah, terus yang kedua, samadhi itu sikapnya satrio sejati, sejatinya satrio. Samadhi itu sikapnya satrio sejati, sejatinya satrio. Nah, karena samadhi itu sikapnya satrio sejati, sejatinya satrio, tidak boleh ngelokro. Samadhi itu tidak boleh ngelokro. Duduk, diam, dingklu, tidak boleh seperti itu. Kenapa? Satrio sejati ini. Nah, satrio sejati itu gagah.
Sejatine satrio itu konsekuen. Jadi tidak boleh dingklu gitu. Apalagi dingklunya sambil begini. Karena samadhi itu bukan dzikir, bukan wiridan, bukan ya. Samadhi itu sikap. Samadhi itu sikap. Sikapnya siapa? Satrio sejati, sejatine satrio. Jadi yang namanya sikap itu kan harus tegar, tegas, gagah. Itu sikap. Jadi posisi tubuh panjenengan itu harus tegas, harus tegak, harus lurus, harus gagah, nggak boleh nunduk. Kalau nunduk itu bukan semedi, kalau nunduk itu apa ya, semendut. Nunduk itu. Nah kalau nunduknya sambil goyang-goyang itu semendal namanya. Jangan harus berlatih di situ bapaknya ya. Jadi kalau samadhi harus tegak. Selesai mijil, sebelum melakukan samadhi, rilekskan dulu. Nah, misalnya tadi kan ketika melakukan patrap kan tegak itu, tegak tegas. Mungkin ada capeknya dan lain sebagainya. Nah setelah samadhi, rilekskan dulu sebentar. Nah setelah dapat rileksnya, nah baru kembali tegak lagi samadhi. Seperti itu. Jadi jangan dingklu. Aduh ngenes sekali itu. Masuk samadhi orang dingklu. Kelihatan ngenesnya itu kelihatan. Patrap itu kelakuannya. Nah kalau semedi itu sikapnya. Nah agar supaya sikapnya itu tadi bisa tegas, bisa tegak, nah harus energinya kan harus full, tenaganya kan harus punya di situ. Nah agar supaya bertenaga, berarti kan kita butuh istirahat. Setelah patrap samadhi kita istirahat dulu. Ngopi-ngopi, kalau ngerokok yang ngerokok. Nanti kalau dirasa sudah fit lagi, jangan terlena di istirahat. Jangan terlena. Kalau dirasa sudah fit lagi, tenaganya udah pulih lagi, gunakan buat patrap samadhi lagi. Seperti itu caranya Bapak. Nggih. Jangan sak gempore diulang-ulang ning kono. Dan jangan lupa patrap samadhi di rumah sebelum manekung atau sebelum gembleng itu tidak sama dengan patrap samadhi ketika manekung atau ketika gembleng. Tidak sama. Mungkin panjenengan latihan patrap samadhi di rumah mampu berjam-jam. Ketika manekung atau gembleng belum tentu. Walaupun di rumah jenengan mampu berjam-jam. Karena apa? Karena tidak sama. Tidak sama gitu. Nah, yang menjadikan patrap samadhi kita itu mengalami ketidaksamaan dengan ketika patrap samadhi di rumah, sebab karena ketika kita manekung atau gembleng, kita diproses di situ. Kita diproses. Nah, apapun bentuk prosesnya harus kita sikapi dengan diam. Nah,
di situ. Itu yang sesungguhnya yang menjadikan kita tidak bisa duduk lama, tidak bisa bertahan diam lama, itu karena diproses dan semua prosesnya harus disikapi dengan diam. Ini berat, gitu. Nggak gampang gitu. Apapun itu prosesnya. Nah kalau di rumah nggak seperti itu. Ketika kaki panjenengan di saat samadhi, kaki panjenengan dirasa kok tidak nyaman, panjenengan perbaiki, ding, ya gitu. Ya makanya bisa lama. Kalau di sini enggak. Nah, harus apapun itu. Lawang itu kan keputusan kita sendiri. Begitu ketika kita hendak patrap samadhi, pertama kali kita duduk, berarti kan kita sudah memutuskan duduknya seperti itu. Nah, karena duduk kita ini sudah menjadi keputusan kita, berarti apapun resikonya kan harus siap. Nah, misalnya kakinya kram, ya kan harus siap, itu kan resikonya loh, itu keputusan kita kok. Nah, digeser, ya berarti udah nggak konsekuen tuh, digeser. Tidak konsekuen lagi tuh, mengkhianati keputusan sendiri kan. Nah dengan begitu akhirnya nggak bisa lama, nggak seperti di rumah. Apapun prosesnya harus disikapi dengan diam, nggak boleh dengan yang lain. Loh kenapa? Kok apapun prosesnya harus disikapi hanya dengan diam? Karena kita sudah wahyu pancalaku. Karena kita sudah wahyu pancalaku. Nah kalau benar-benar sudah wahyu pancalaku ngapain? Coba. Kalau nggak diem ngapain? Coba. Kalau sudah wahyu pancalaku. Kalau tidak diem berarti belum mengerti, belum memahami apa dan bagaimana itu wahyu pancalaku. Kalau benar-benar sudah mengerti, memahami apa dan bagaimana itu wahyu pancalaku, diam. Kalau nggak diam malu. Lah wis pancalaku kok. Sudah pancalaku kok masih obah, kan malu. Itu. Dan kadangan kita malam ini saya akan membahas tentang wahyu pancalaku lebih dalam lagi. Dikarenakan wahyu pancalaku inilah sesungguhnya kehidupan manusia di dunia ini. Jadi yang dimaksud kehidupan di dunia itu sesungguhnya adalah wahyu pancalaku. Jadi ada lima dimensi kehidupan di dunia ini bagi manusia sebagai utusan. Nah, sesungguhnya ini yang dimaksud kehidupan. Bahasanya simpel, kata-katanya simpel. Kehidupan di dunia. Nah, kehidupan di dunia ini kalau dibahas berarti 5 keadaan atau 5 dimensi bagi manusia hidup sebagai utusan Tuhan. Penjabarannya itu, penjabaran daripada kehidupan di dunia itu tadi. Nah, dari bahan ini berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa kehidupan di dunia ini bagi manusia itu ada 5 dimensi atau 5 keadaan. Nah, 5 keadaan ini selalu berjalan bersama-sama, selalu terjadi bersama-sama. Lima keadaan atau wahyu pancalaku ini kalau tidak berada di dalamnya berarti walaupun secara kasat mata kita ada di dunia berarti kita sudah keluar dari kehidupan dunia itu. Ya. Artinya kalau kita tidak berwahyu pancalaku berarti walaupun secara kasat mata kita ada di dunia, sesungguhnya kita sedang tidak berada di dalam kehidupan dunia. Kalau tidak wahyu pancalaku. Nah, karena ketidaksesuaian inilah terjadilah masalah.
Keadaannya bukan keadaan wahyu pancalaku, tapi ada di dunia. Berarti nggak tepat kan? Ini yang dimaksud luput itu ini. Berarti kan nggak tepat tuh. Nah, karena ketidaktepatan inilah terjadilah masalah-masalah baginya, bagi manusia tersebut. Lah terus kalau sebagai utusan Tuhan di dunia ini, kita hanya wahyu pancalaku. Terus bagaimana Pak Web tentang wujud ini? Nah, tentang wujud ini itu sudah dicukupi. Ya, sudah dicukupi. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Panjenengan katakanlah lurah ya, atau kepala desa. Kemudian panjenengan mengutus salah satu aparat bawahan panjenengan mendatangi suatu tempat. Apa kira-kira panjenengan hanya nyuruh saja? Kalau hanya nyuruh saja, berarti panjenengan tidak layak menjadi kepala desa. Kepala desa yang layak ketika menyuruh bawahannya mendatangi suatu tempat, maka apapun yang dibutuhkan itu dibekalkan, diberikan gitu, difasilitasi. Lah, manusia ada di dunia ini kan sebagai utusan sama seperti itu. Dikarenakan kita ada di dunia ini, ada di bumi ini, diutus oleh Tuhan. Jadi apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan selama di dunia ini sudah tercukupi. Nah, kalau semuanya sudah tercukupi, bentuk usaha apa yang harus kita lakukan? Tidak ada kan? Nah, itu penggambarannya seperti itu. Dikarenakan semua bekal sudah tercukupi, sudah tersediakan, sudah dibekalkan, maka selain pasrah kepada Maha Suci, tidak ada yang perlu kita lakukan. Selain menerima keputusan Maha Suci, tidak ada yang perlu kita lakukan. Selain mempersilahkan kuasa Maha Suci, tidak ada yang perlu kita lakukan. Selain merasakan kenyataan Maha Suci, tidak ada yang perlu kita lakukan. Tugasnya, selain menebar kesadaran cinta kasih sayang Maha Suci, tidak ada yang perlu dilakukan. Karena apa? Karena tugas kita berada di dunia ini, diturunkan ke bumi ini untuk menebar kesadaran cinta kasih sayang Maha Suci. Itulah kehidupan manusia di bumi sebagai utusan Tuhan. Jika tidak seperti itu, masalah. Jika tidak seperti itu, masalah. Karena apa? Karena jika tidak seperti itu bukan kehidupan di dunia gitu loh. Itu bukan kehidupan di bumi. Kehidupan di alam lain lagi. Kehidupan di alam bumi atau alam dunia itu adalah wahyu pancalaku itu tadi. Itulah kehidupan di bumi, itulah kehidupan di dunia. Selain wahyu pancalaku itu bukan kehidupan di bumi ini, bukan kehidupan di dunia, tapi kehidupan di alam lain lagi. Artinya kalau kita sebagai manusia yang berarti utusan Tuhan, kok tidak wahyu pancalaku, pasti masalah.
Karena itu bukan kehidupan di bumi gitu loh. Sementara wujudnya ada di bumi, tapi tidak wahyu pancalaku. Nah, berarti kan seperti apa? Daun kering terbawa angin kan, wis ngombat mabit terembuh. Oh, enggak jelas jatuhnya, enggak bilang ya, seperti itu. Selain itu, sudah terlalu banyak dan terlalu sering saya mengupasnya. Mungkin yang belum saya kupas adalah di bagian ini. Bahwa sesungguhnya wahyu pancalaku itu adalah kehidupan di bumi atau kehidupan di dunia bagi manusia. Nah terus kalau begini, enggak usah khawatir, enggak usah takut, enggak usah ragu. Kita itu duta. Kita itu utusan. Dan yang mengutus itu bukan makhluk. Yang mengutus itu bukan makhluk. Lawang sesama makhluk saja ketika mengutus pasti difasilitasi. Ditanggung jawab. Lah yang menjadikan kita terombang-ambing selama ini adalah keraguan kita terhadap Maha Suci. Jadi hampir setiap saat kita itu selalu meragukan Maha Suci. Jadi bagaimana mungkin kita menyembah, memuja, memuji sesuatu yang kita ragukan? Nah, itu nggak sinkron itu, Pak. Nggak sinkron. Lah, tentang wahyu pancalaku, ini setiap kesadaran manusia mempunyai konsep sendiri-sendiri. Nah, konsep pribadi mengenai wahyu pancalaku, inilah yang terbaik. Konsep saya tentang wahyu pancalaku seperti yang saya informasikan tanpa tedengan. Nah, sesungguhnya panjenengan juga mempunyai konsep sendiri, konsep pribadi. Nah, konsep pribadi panjenengan terkait apa dan bagaimana wahyu pancalaku, itulah yang terbaik buat panjenengan. Jadi jangan pernah lulus panjenengan mengartikan apa dan bagaimana itu wahyu pancalaku, itu jangan pernah lulus. Karena itu menentukan laku panjenengan. Katakanlah saya memaknai pasrah kepada Tuhan itu seperti ini. Lah jenengan belum tentu nih. Ya, memaknai pasrah itu seperti yang saya katakan itu belum tentu. Lah ketika panjenengan benar-benar klik tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancalaku, ketemu sudah. Cara berjalan terbaik ketemu, itu ketemu sendiri, bukan katanya saya lagi itu. Bukan katanya saya lagi. Cara makan yang baik, cara minum yang baik, cara duduk yang baik, cara berbicara yang baik, cara patrap samadhi yang baik, cara apa saja yang terbaik panjenengan bisa tahu sendiri. Bisa dapat sendiri. Nah, sehingganya ketika
duta Tuhan ini bergerak, menggerakkan wujud panjenengan, panjenengan bisa bergerak dengan sangat merdeka. Karena apa? Karena wahyu pancalakunya sesuai kadar panjenengan. Sesungguhnya setiap manusia hidup di dunia sejak awal kehidupannya itu selalu melakukan wahyu pancalaku ini secara berulang-ulang dia. Berulang-ulang. Mulai dari pasrah kepada Maha Suci, menerima keputusan Maha Suci, mempersilahkan kuasa Maha Suci, merasakan kenyataan Maha Suci, menebar kesadaran cinta kasih sayang Maha Suci, engkau balik neh pasrah terus di setiap saatnya. Ini selalu dilakukan. Sebab karena itu saya katakan wahyu pancalaku adalah kehidupan di dunia ini. Karena apa? Karena semua manusia sesungguhnya melakukan itu. Hampir di setiap saatnya. Hanya saja ketika melakukan wahyu pancalaku, ini bukan dengan kesadaran, melainkan dengan ego, pamrih, arogan. Lah ini yang tidak ketemu klimaknya. Dikarenakan klimaknya tidak ketemu, sehingganya penerapan wahyu pancalaku ini kan tidak menjadi kebiasaan sehari-hari. Karena klimaknya nggak ketemu. Dianggapnya adalah sesuatu yang biasa saja. Sesuatu yang biasa saja. Coba kalau wahyu pancalaku ini penerapannya dengan kesadaran seperti yang sedang kita kaji bersama, kan ketemu klimaknya. Sehingganya wahyu pancalaku ini diutamakan. Diutamakan. Dipentingkan. Tidak hanya dilakukan ketika kepepet saja. Ketika bermasalah baru berwahyu pancalaku. Itu pun tidak semua. Sitok, sindinggo. Enggak, loro, kadang-kadang 2 yang dipakai, kadang-kadang 1. Tapi menggunakannya kan karena ada pamrihnya itu. Karena masalahnya pengen selesai kan. Nggak peduli apapun agamanya, nggak peduli apapun keyakinannya, bangsa dan nggak peduli. Sesungguhnya seluruh manusia hidup itu wahyu pancalaku. Karena kehidupan manusia di dunia ini adalah wahyu pancalaku itu tadi. Hanya saja ada yang melakukannya dengan kesadaran, ada yang melakukannya dengan lupa diri. Ada yang melakukannya dengan ego, pamrih, arogan. Ada yang melakukannya mbah-mbah tanpa semua itu tadi. Sementing melaku. Nah, itu. Nah, dengan bahan ini berarti kita juga bisa mengambil kesimpulan. Sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang tidak beriman kan. Nah, wahyu pancalaku kan iman. Iman yang selama ini kita dengar itu kan wahyu pancalaku itu tadi. Artinya setiap manusia dimanapun siapapun dia kan iman dalam keadaan iman. Tapi iman ini masih dalam kadar yang berbeda-beda. Nah sehingga orang mahanani, nggak ada klimaknya gitu loh, nggak ada klimaknya. Itu pun kadarnya, misalnya kadarnya 10%, itu pun masih naik turun tuh 10% tuh. Makanya pernah saya katakan, untuk apa kita berkeyakinan, untuk apa kita berkepercayaan, untuk apa kita beragama, untuk apa kita berilmu, berharta, bertahta, berasmara, bahkan untuk apa kita berwahyu pancagaib kalau tidak berwahyu pancalaku. Karena apa? Karena kita hidup di dunia ini. Lah kehidupan di dunia ini adalah wahyu pancalaku itu tadi. Keadaan kehidupan di dunia adalah wahyu pancalaku itu tadi. Kenapa seperti itu? Karena kita duta. Kita utusan.
Kita adalah dutanya Tuhan, kita adalah utusan Tuhan. Duta atau utusan yang diperintah untuk menebar kesadaran cinta kasih sayang Maha Suci. Dengan cara dan teknik pasrah kepada Maha Suci, menerima keputusan Maha Suci, mempersilahkan kuasa Maha Suci, dan merasakan kenyataan Maha Suci. Disuruh menebar kesadaran cinta kasih sayang Maha Suci kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Selain itu wis dibekali, sudah difasilitasi. Jadi jangan ragu dan utamakan, jangan ragu dan utamakan Wahyu Pancalaku. Karena Wahyu Pancalaku inilah kehidupan kita di dunia ini. Paham Wahyu Pancalaku, ngerti Wahyu Pancalaku, tahu Wahyu Pancalaku. Ya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena hendak melakukan apapun sudah ada agendanya. Mau berbuat apapun sudah ada agendanya. Mau jadi masalah gimana loh, wis ono agendane. Kalau dalam bahasa kerennya sudah ada kitabnya, sudah ada ayatnya. Wis ono kitabe. Jadi enggak perlu itu ini, enggak perlu. Tentang kebutuhan, wis ono buloke, wis ono gudang buloke. Enggak perlu itu ini. Itu sesungguhnya Wahyu Pancalaku lebih dalam lagi dari apa yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling. Makanya di hampir setiap acara kekadangan saya selalu menekankan tentang Wahyu Pancalaku. Nah, kalau Wahyu Pancalakunya ini benar-benar sudah dimengerti, benar-benar sudah dipahami, benar-benar sudah diketahui. Ketika Manunggal Jati benar-benar asli murni Maha Suci. Tidak diprediksi. Asli murni Maha Suci. Ketika mijilake Rama benar-benar Rama sing mijil gitu loh. Benar-benar Rama, murni Rama sing mijil. Ndak dikendarai yang ngenangen, ndak dikendarai itu. Karena apa? Karena benar-benar dalam kepasrahan kan, secara total. Jadi nggak ada sesuatu di dalamnya. Nah kalau sudah seperti itu, demit orang dulit, karma ora doyan. Lah wong Rama dhewe asli murni Rama dhewe. Jadi ketika seseorang itu dalam koridor koridor ya. Ketika seseorang itu dalam koridor Wahyu Pancalaku, berarti dia benar-benar sedang sebagai duta, dia benar-benar sedang sebagai utusan. Lah yang namanya duta, yang namanya utusan, ini ada yang bertanggung jawab. Ada yang bertanggung jawab. Dilindungi, terlindung di situ. Tapi kalau tidak dalam koridor Wahyu Pancalaku, bukan duta, bukan utusan. Dan harusnya tidak di dunia ini. Harusnya ya ini alam sundel bolong apa-apa. Tidak di dunia ini. Iya.
Dan ketika seorang manusia tidak di dalam koridor wahyu pancalaku, itulah neraka. Itulah sebenar-benarnya neraka. Dan ketika seorang manusia berada di dalam koridor wahyu pancalaku, itulah surga. Yang digambarkan dengan bla 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 kan tentang surga. Ya semua kuwi. Dunianya seperti itu. Kendalinya atau petunjuknya atau kompasnya diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap dan bersedia menikmati rasanya kelakuan yang dilakukan sendiri di setiap saatnya dengan kesadaran cinta kasih sayang. Itu kompasnya, itu setirnya. Itu petunjuknya. Lah wahyu pancalaku, nah itu asupannya. Bisa saya gambarkan sebagai asupannya atau bensinnya. Nah, kalau wahyu pancalakunya, kalau tidak berada di dalam wahyu pancalaku, totalitas loh ini ya. Kalau tidak berada di dalam wahyu pancalaku secara total, diam itu enggak gampang. Menikmati rasanya kelakuan itu enggak gampang, apalagi harus dengan kesadaran cinta kasih sayang. Tanpa kesadaran cinta kasih sayang, nikmati ya itu enggak gampang. Enggak gampang. Nah, kalau sudah seperti itu, itulah masalah. Itulah masalah. Jadi, jika sewaktu-waktu kita dianugerahi kecerdasan oleh Maha Suci, maka gunakanlah kecerdasan itu untuk mengupas wahyu pancalakumu sendiri. Agar sesuai dengan kadar panjenengan. Nah, semakin kecerdasan itu digunakan untuk mengupas tentang wahyu pancalaku, ya semakin tercerahkan panjenengan. Semakin klik. Misal contoh, sing dimaksud wong pasrah iki piye sih ya? Yang dimaksud orang pasrah itu seperti apa sih ya? Terus pikirkan, nanti sampai naik. Tidak hanya berpikir, langsung praktek. Coba saya tak jajal pasrah. Masrah ke opo, masrahkan apa, atau memasrahkan sesuatu apa kepada siapa. Nanti sampai ke situ. Nanti bisa sampai ke situ. Jadi ketika kita mengkaji atau mengupas wahyu pancalaku, nanti ada perenungan dan ada praktek di situ. Ada perenungan, dapat teori, bisa praktek. Nah, setelah memberi, nanti kan tahu, hasilnya kan tahu. Setelah saya pasrah,
Oh, berarti maksudnya pasrah itu seperti ini. Dapat kan? Naik lagi ke level yang 2, menerima keputusan Maha Suci. Yang dimaksud menerima iki apa ya? Tak jajal ngemis lah. Kan ngemis kan isine nerima tok toh. Katakanlah seperti itu gitu loh. Itu cara-cara mengkaji Wahyu Pancalaku. Atau teknik-teknik mengkaji atau teknik-teknik mengupas Wahyu Pancalaku itu seperti itu. Karena apa? Karena kadar kesadaran setiap manusia ini berbeda-beda. Berbeda-beda. Nah, saya memaknai Wahyu Pancalaku seperti ini karena kadar kesadaran saya di situ gitu. Ya mungkin kesadarannya yang lebih rendah atau angel nampo di situ ya, nerima di situ agak susah kalau kesadarannya lebih rendah. Nah, kalau kesadarannya lebih tinggi lagi dari saya, yuk lebih dari sekedar apa yang saya katakan. Itu loh Wahyu Pancalaku. Dan sekali lagi saya ingatkan, Wahyu Pancalaku ini sesungguhnya di setiap saat kita itu melakukan. Karena kehidupan kita di dunia adalah Wahyu Pancalaku itu tadi. Artinya di setiap saat kita melakukan itu. Nah, semakin tidak ada pergerakan yang gagal kita nikmati rasanya dengan cinta kasih sayang, ya semakin ketemu Wahyu Pancalaku. Oh, ternyata saobah polahku iki Wahyu Pancalaku janjane. Itu. Jadi diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap itu luas ya, luas sekali. Pemaknaannya luas sekali. Menikmati rasanya kelakuan dengan kesadaran cinta kasih sayang itu juga luas. Itu juga luas. Dan salah satu dari isi keluasannya kan yang seperti yang sudah saya sampaikan. Selebihnya kan masa katanya terus. Ya harus dapat sendiri dong, harus dapat sendiri. Nah, kalau nggak pernah dapat sendiri ya kapan bisa merentah gunung? Lawang katanya terus. Itu. Kembali tentang penggambarannya. Ketika saya mengutus seseorang yang saya percaya untuk menyelesaikan suatu masalah di daerah lain. Nah, tentang teknik-teknik, tentang cara-cara penyelesaian masalahnya agar tidak berisiko itu, berisiko ini kan udah saya rancang. Misal contoh yang saya beri tugas itu bertanya, nanti kalau ada masyarakat bertanya seperti ini bagaimana? Jawab seperti ini. Lah nanti di sana kalau ada sungai banjir terus jembatannya ambrol, apa yang harus saya lakukan? Ya didandani. Lah modalnya nyo. Dananya nyo. Itu loh contoh apa seseorang mengutus kan seperti itu kan? Ono tanggung jawabnya. Seperti itu. Terjadi. Nah, coba. Nanti kalau ada jembatan rusak, apa yang harus saya lakukan? Diperbaiki. Nah, caranya memperbaiki seperti ini. Saya enggak cocok dengan cara seperti itu. Cocoknya itu, ayo piye terus. Lah dananya untuk memperbaiki jembatan, saya enggak mau ini. Saya pengennya uang yang warna hijau. Saya enggak mau yang merah. Nah, kejadiannya itu seperti itu. Selama ini kita itu seperti itu. Jadi enggak Wahyu Pancalaku gitu loh. Enggak Wahyu Pancalaku.
Eh, Jadi di luar pengetahuan kita, hampir di setiap saat kita itu selalu bertengkar dengan Maha Suci itu tadi. Dikarenakan apa? Karena ndak wahyu pancalaku ini tadi. Berarti apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah bentuk pertengkaran dengan Maha Suci. Seenak-enaknya orang bertengkar, ya ora enak to. Lah iya, ya pasti ndak enak loh. Lah, keadaan kita selama ini adalah keadaan bertengkar, makanya ndak wis ngono kuwi lah. Nggak ada harmonisnya. Ya kalau bertengkar sama tetangga, cetok. Bertengkar sama Maha Suci yang ndak kasat mata kan. Walah wis. Ndak nyadar kalau dirinya sedang bertengkar, ndak nyadar karena yang sedang bertengkar sebelahnya itu ndak kasat mata, jadi ndak menyadari kalau dirinya itu dalam sikon bertengkar. Jadi anaknya yang mau gerang ringsang tok iki perkara apa saya disantet tetangga ya malah saudon menjaba. Ya namanya kondisi bertengkar kan seperti itu. Jadi jangan nyangka yang enggak. Tuh, seperti itu. Jangan-jangan saya ketemper sama penghuni pohon sana. Padahal nggak apa-apa. Memang seperti itulah keadaan orang yang sedang bertengkar. Nah, kalau semua manusia hidup mengerti, memahami, dan mengetahui bagaimana itu wahyu pancalaku atau iman, yo bukan gitu. Jangankan yakin, percaya dengan agama. Percaya sama sundel bolong saja bisa jadi presiden. Andai saja semua orang mengerti, memahami, mengetahui apa dan bagaimana itu sebenarnya wahyu pancalaku atau iman. Tidak ada kesulitan dalam bentuk apapun. Jangankan kok yakin atau percaya kepada agama. Percaya kepada batu, percaya kepada sundel bolong, nggak ada yang mustahil. Nggak ada yang tidak baik. Dikarenakan belum mengerti, belum memahami dan belum mengetahui apa itu wahyu pancalaku atau sebenar-benarnya iman, ya itu tadi isinya hanya salah paham tok. Hanya salah paham tok. Itu pun ragu. Wis elek ragu mana? Salah paham kan jelek tuh. Ragu lagi. Tuh di situ. Melatih diri untuk selalu patrap sama di Manunggal Jati. Sesungguhnya selain mempertahankan kemanunggalan jati, juga mengupas atau mengkaji apa dan bagaimana itu wahyu pancalaku secara alami, natural. Karena apa? Karena yang menerjemahkan wahyu pancalaku adalah yang berwahyu pancalaku itu sendiri. Nah, wahyu pancalaku ini kan sikapnya wahyu pancagaib. Artinya yang menerjemahkan adalah wahyu pancagaib itu sendiri. Bukan karya
dunia. Bukan karya sekolahan, bukan karya kampus, bukan karya pesantren, bukan karya padepokan atau perguruan. Tapi karyanya wahyu pancagaib itu sendiri. Ini banyak yang masih bulat di situ. Banyak yang masih bulat di situ banyak. Bisa paham Pak Nur Salam? Ada pertanyaan Pak Nur Salam? Yang dari Tuban? Ya. Pak Hadi? Iya. Dari Sumatera. Ada pertanyaan Pak Hadi? Cekap. Ini yang dari Sorong. Ada pertanyaan? Dari Batam? Enggak lah, terus piye? Saya tambah. Pusaka kita adalah wahyu pancagaib. Busana kita adalah wahyu pancalaku. Nah ini kan kita tata di setiap paginya. Nah karena wahyu pancalaku adalah busana, berarti kan harus dipakai setiap saatnya tuh. Ya. Kalau tidak dipakai berarti wahyu pancagaibnya telanjang. Tidak berbusana itu. Ya. Kalau nggak dipakai. Nah caranya pakai bagaimana Pak Web? Dikaji, dipraktekkan, dikaji, dipraktekkan, dikaji, dipraktekkan. Caranya pakai wahyu pancalaku itu seperti itu. Misal contoh, sedang berjalan, kakinya nginjek duri. Ya. Sedang jalan, kakinya nginjek duri. Mau dicabut, saya kan sudah pasrah. Itu berarti sedang pakai wahyu pancalaku itu. Saya kan sudah pasrah. Tapi kalau nggak dicabut durinya, aduh gatel, loro-loro gatel, sakit-sakit gatal. Berarti sedang menggunakan wahyu pancalaku. Ya. Atau sedang berjalan di ujung jalan, jalannya rusak. Di ujung jalan, sedang berjalan ke suatu tempat, di ujung jalan ketemu jalan yang rusak. Maka sepatu yang digunakan baru 2 hari umurnya. Sepatu baru 2 hari umurnya. Tapi jalannya rusak. Saya kan sudah menerima keputusan Tuhan. Nah Tuhan memberikan keputusan, saya ketemu dengan jalan rusak. Ketika menggunakan sepatu baru. Berarti dia sudah
atau sedang menggunakan wahyu pancalaku. Nah, itu caranya menggunakan wahyu pancalaku itu seperti itu. Kalau bahasanya Pak Semono Sastro Hadijoyo sederhana. Melakukan apa saja, pikir yang matang. Digelar, digulung, sederhana kan bahasanya. Nah, itu caranya seperti itu. Nah, kalau yang enggak mudeng itu kan darani dipikir nganggo otak kan. Pusaka kita adalah wahyu pancagaib. Busana kita adalah wahyu pancalaku. Nah, sabda kita adalah kelakuan kita. Gerak-geriknya itu. Gerak-geriknya itu. Selamat datang dan matur suwunnya itu loh sabda kita. Nah, karena wahyu pancalaku itu adalah busana kita, berarti kan di setiap saatnya harus kita gunakan. Karena jika tidak, karena kalau tidak digunakan berarti wahyu pancagaib kita itu telanjang, tidak berbusana. Nah, kalau wahyu pancagaibnya dalam keadaan telanjang tidak berbusana, berarti dia lebih banyak malu. Nah, karena malu kan matanya ditutup. Ya iso nabrak ya apa-apa iki mlakunya. Tapi benar nggak ada pertanyaan ini? Benar, yakin, nggak ada pertanyaan. Itu penting loh itu, ya, penting itu. Apa yang saya tulis di dinding-dinding pesanggrahan ini itu hanya bisa dipraktekkan ketika kita dalam keadaan wahyu pancalaku loh. Karena jika tidak, panjenengan akan masuk ke dalam dimensi moral. Mempraktekkan apa yang saya tulis di dinding-dinding pesanggrahan ini, tidak dengan wahyu pancalaku, panjenengan masuk ke dimensi moral. Panjenengan tahu apa itu moral? Mempraktekkan wahyu pancagaib tidak dengan menggunakan wahyu pancalaku, panjenengan akan masuk ke dalam dimensi organisasi. Ya mlebu mana pentingan. Artinya tidak murni di situ, sudah tidak murni lagi.
Tidak murni yang saya maksud tidak menggunakan caranya Maha Suci ngono loh. Sedangkan murni yang dimaksud adalah caranya Maha Suci. Nah, sedangkan caranya Maha Suci adalah Wahyu Pancalaku itu. Cara yang diberikan oleh Maha Suci kepada dutanya, kepada utusannya adalah Wahyu Pancalaku itu. Nah, kalau kita tidak dalam keadaan Wahyu Pancalaku, berarti kan kita sedang tidak menggunakan caranya Maha Suci. Nah, ini masalah, di sini masalah gitu. Ini masalah. Nah, karena bukan caranya Maha Suci, kita tidak tahu. Alat apa yang harus saya gunakan untuk ini kita tidak tahu. Meraba-raba. Megang silet buat nebang pohon. Hah? Contohnya seperti itu. Yang paling parah megang jarum buat ngarit suket. Ini parah banget ini. Yang dipegang jarum karena enggak tahu kan. Jarum buat ngarit suket. Kalau kita tidak menggunakan caranya Maha Suci, cara dari Maha Suci yang dibekalkan kepada dutanya atau utusannya adalah Wahyu Pancalaku. Spesifik sebagai jembatan. Secara simpel, jika tidak berwahyu Pancalaku, kalau tidak berada di dalam Wahyu Pancalaku, kita akan hidup di dunia politik. Bukan di dunia alam semesta ini. Kita akan masuk ke dalam dimensi politik atau dunia politik. Dalam hal apapun itu. Ketika kita mengkaji agama, agama itu akan kita cerna dengan politik agama. Ketika kita mengkaji ilmu, ilmu itu akan kita cerna dengan politik ilmu. Karena apa? Karena kita sedang hidup di dalam politik kan, di dalam dunia politik. Semuanya kita politik. Semuanya kita lihat dengan politik. Semuanya kita dengar dengan politik. Semuanya kita hirup dengan politik. Semuanya kita rasakan, kita nikmati dengan politik. Semuanya kita pikir dengan politik. Semuanya kita pandang dengan politik. Kalau tidak di dalam Wahyu Pancalaku. Dan panjenengan tahu, politik itu kejam, lebih kejam dari ibu tiri. Ibu tiri masih ada yang sayang. Politik enggak peduli, setan dimanfaatkan. Itu politik.
Dan kehidupan dunia ini sedang terbungkus politik ini. Nah, politik ini harus musnah dari setiap diri masing-masing. Agar supaya kehidupan atau wahyu pancalaku menjadi ada kembali. Lah, ketidaktahuan kita tentang wahyu pancalaku atau iman itu dikarenakan terbungkus politik itu tadi. Dikarenakan terbungkus politik. Politik model apapun di dalamnya ada visi dan misi. Yang menjadikan politik tidak pandang bulu adalah misi dan visi itu tadi. Dan apapun visi misinya itu bukan Tuhan. Apapun visi dan misinya itu bukan tentang Tuhan. Walaupun politiknya politik Tuhan, Tuhan ada politiki ya, apa ya? Ada politik Tuhan ada. Nah, karena Tuhannya Tuhan politik, Tuhan yang bisa dipolitiki berarti kan bukan Tuhan. Masa Tuhan bisa dipolitiki? Berarti kan bukan Tuhan. Nah, lakunya laku politik, Tuhannya Tuhan politik, dunianya dunia politik, gerak-geriknya juga gerak-gerik politik, semuanya politik. Tentramnya di mana? Kemana? Bagaimana bisa tentram? Lawang isinya politik semua. Karena apa itu? Karena di luar wahyu pancalaku atau iman. Dikarenakan berada di luar wahyu pancalaku atau iman, kesadarannya redup, ndak bersinar, ndak aktif. Sehingga semuanya menjadi gelap, samar, tidak terlihat, tidak terdengar, tidak tercium. Sekalipun punya hidung, nyiumnya masih kira-kira. Walaupun punya telinga, dengarnya juga masih kira-kira. Punya mata, ngelihatnya juga masih kira-kira. Capek. Nggak ada enaknya, nggak ada tentramnya. Masalah tok isinya. Motivasi dari saya, cerdas-cerdaslah mengkaji dan mempraktekkan wahyu pancalaku menurut sikon panjenengan masing-masing. Karena itu yang akan memerdekakan panjenengan ketika diam di saat samadhi setelah patrap. Dan menikmati rasanya kelakuan panjenengan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang di luar patrap samadhi. Itu bergantung dari seberapa cerdas panjenengan mengkaji wahyu pancalaku. Semakin klik wahyu pancalakunya, semakin cara bahasa gaule, semakin istiqomah patrap samadhi manunggal jatine. Mongko istiqomah itu tetangganya Mbak Lisna. Semakin jumeneng patrap samadhi manunggal jatinya. Semakin jumeneng patrap samadhi manunggal jatinya, semakin apapun itu romo. Nah, kalau apapun itu sudah romo, itulah puncaknya. Itulah puncaknya. Itulah yang dicari, yang dimaui, yang diingini oleh seluruh manusia hidup di dunia ini. Apa-apa romo, apa-apa romo. Bahkan orang apa-apa romo.
Nur Salim. Dan kadangan kita malam ini cukup nggih. Kita sambung kali lain. Terima kasih dan tercerahkan kita semua.